Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Megastiwi. Saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sudah mengikuti pelatihan Certified Counseling Terapi dan Coaching Skill yang diadakan oleh Well-Done Skill selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu kami mempelajari bagaimana konseling itu, kemudian terapi dan coaching. Di hari pertama saya mempelajari tentang basic konseling, pengertian konseling, dan konseling itu bagaimana yang dilakukan. Jadi konseling itu adalah proses membantu mencapai perubahan dalam diri konseli dan belajar membuat keputusan serta bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri. Jadi di proses konseling ini ada salah satu pendekatan yang bisa digunakan, yaitu WDEP, yang merupakan singkatan dari wants, direction, evaluasi, dan planning. Jadi salah satu yang harus dilakukan pertama kali dalam proses konseli itu adalah kita mengetahui keinginan dari si konseli itu apa. Jadi apakah dia berkomitmen atau tidak, apa tujuan mereka datang, itu harus diketahui terlebih dahulu. Kemudian direction, yaitu berkaitan dengan keinginannya dia, apa yang sudah dia lakukan sebelum datang kepada kita, apa yang sudah dia perbuat, apa yang dia lakukan sehingga mencapai tujuan yang dia inginkan itu. Kemudian setelah itu kita melakukan evaluasi sejauh mana keberhasilan yang sudah dilakukan oleh si konseli ini. Berikutnya setelah kita evaluasi, kita lihat, kita bersama-sama membuat perencanaan berkaitan dengan perubahan perilaku yang diharapkan dari proses konseling ini. Kemudian di hari kedua saya mempelajari tentang terapi. Kita sudah mengetahui masalah yang dihadapi oleh si klien, kita akan melakukan terapi, yaitu terapi ini bertujuan untuk memicu harmonisasi sistem kerja pada tubuh. Jadi membuat si klien ini memiliki fungsi yang baik di dalam jasmaninya, pikiran, serta emosinya. Jadi di dalam proses pelatihan ini ada 3 teknik terapi yang dipelajari. Yang pertama yaitu terapi mindful breathing, kemudian terapi tapping, dan yang ketiga adalah terapi air. Mindful breathing, kami diajari bagaimana teknik bernafas dengan benar, yaitu kita berlatih bagaimana bernapas secara hadir di satu tempat dengan memperhatikan bagaimana alur nafas kita bergerak. Kemudian terapi tapping adalah terapi melakukan tapping pada 9 titik meridian yang berkaitan dengan pemicu stres. Yang terakhir yaitu terapi air. Terapi air ini merupakan terapi yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa, yang pertama, mengakui apa yang kita rasakan, kemudian mengizinkan dia hadir, kemudian merelakan dari perasaan itu. Jadi diharapkan dari proses terapi ini ke depannya bisa mengurangi permasalahan-permasalahan dan stres yang dihadapi oleh si klien. Kemudian di hari terakhir kami mempelajari tentang coaching. Jadi di sini saya mendapatkan informasi bahwa coaching itu adalah proses membantu klien untuk membuka pikirannya, untuk menggali lebih dalam potensi, dan membantu si klien untuk mencapai goals atau tujuan dari kehidupannya di kemudian hari selanjutnya. Di dalam proses coaching ini ada 4 teknik fundamental yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu maintenance present, active listening, powerful question, kemudian maintenance progress. Jadi di dalam proses coaching ini, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah harus benar-benar hadir di dalam proses coaching itu. Jadi sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, kita harus mempersiapkan diri sebelumnya untuk benar-benar menyiapkan diri kita, mendengarkan klien kita, mendengarkan dengan hadir, dengan penuh perhatian terhadap klien yang ada di hadapan kita. Kemudian yang kedua yaitu active listening. Jadi di sini proses active listening itu adalah mendengarkan dengan penuh empati. Bagaimana apa yang dirasakan, apa yang diharapkan, kemudian apa yang terjadi terhadap klien kita. Jadi di dalam proses active listening itu kita harus memperhatikan berbagai gestur atau bahasa tubuh atau kata-kata kunci yang dia gunakan di dalam proses
coaching tersebut sehingga hasil yang diharapkan bisa maksimal. Kemudian yang paling penting di dalam proses coaching ini adalah yaitu pertanyaan-pertanyaan yang powerful yang bisa menggali permasalahan-permasalahan, potensi-potensi yang dimiliki oleh klien kita. Kemudian yang terakhir yaitu maintenance progress. Jadi di sini diharapkan di dalam setiap sesi yang kita lakukan bisa memberikan progres atau kemajuan-kemajuan terhadap pola pikir dan perubahan di dalam diri si coach kita. Jadi di dalam diri coach kita diharapkan bisa mengalami perubahan dalam berperilaku dan berpikirnya. Jadi menurut saya di sini kesimpulan saya yang terakhir, mengapa tiga teknik ini diadakan sekaligus, mulai dari konseling, terapi, dan coaching, karena menurut saya program ini merupakan semua teknik yang dilakukan ini adalah teknik yang diharapkan dapat membantu klien untuk mencapai perbaikan di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama menyelesaikan masalah-masalahnya, mengurai masalah yang dia miliki, kemudian melakukan terapi terhadap masalah yang dia hadapi, kemudian yang terakhir melihat masa depan ke depannya dengan lebih baik. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.